Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Matovani dengan PM 135 10844. Pada video kali ini saya akan membuat video yang bertemakan tentang pembahasan laporan proyek dari mata kuliah manajemen proyek. Nah, kali ini saya akan langsung membahasnya saja. Hmm, Mantap, langsung saja. Ini rumus masalahnya bagaimana merancang platform learning yang dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran di sekolah dasar. Apa saja fitur yang diperlukan untuk mendukung pelajaran interaktif dan menarik bagi siswa sekolah dasar? Bagaimana cara mengintegrasikan sistem pengolahan materi, tugas, dan evaluasi dalam satu platform yang mudah digunakan? Nah, bagaimana cara mengatasi tantangan teknis seperti keterbatasan infrastruktur dan pemahaman teknologi di kalangan pengguna? Batasan masalah adalah platform ini dirancang khusus untuk jenjang sekolah dasar dan tidak mencakup jenjang pendidikan lain. Fokus utama adalah pada pengembangan fitur pembelajaran seperti materi digital, kuis, forum diskusi, dan evaluasi hasil belajar. Implementasi platform ini disesuaikan dilakukan di sekolah yang memiliki akses dasar terhadap teknologi seperti perangkat komputer atau tablet dan koneksi internet. Dia mencakup integrasi dengan sistem manajemen sekolah lain seperti sistem administrasi siswa atau keuangan. Tujuan mengembangkan platform e-learning tujuan adalah untuk mengembangkan platform learning yang dapat khusus untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, menyediakan fitur-fitur yang mendukung pembelajaran interaktif seperti kuis, forum, diskusi, dan multimedia pembelajaran, menciptakan sistem integrasi untuk pengelolaan materi, tugas, evaluasi, dan pelaporan hasil belajar siswa, memberikan solusi untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur dan meningkatkan pemahaman teknologi bagi guru dan siswa. Tanpa benefit yaitu peningkatan kreativitas guru dengan kemudian keterlibatan orang tua, potensi penggunaan dari daerah terpencil, pengumpulan data pembelajaran, dan efisiensi waktu dan biaya. Nah, metode pengumpulan data kami pertama menggunakan pada observasi yaitu untuk observasi diperlukan untuk mempelajari kondisi aktual di sekolah dasar terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Fokus observasi meliputi infrastruktur yang tersedia seperti perangkat keras, komputer tablet, dan perangkat lunak seperti platform e-learning. Kemudian tingkat adopsi teknologi oleh siswa dan guru, dan hambatan yang dihadapi selama proses pembelajaran berbasis e-learning. Kemudian wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pemangku kepentingan utama antara lain seperti guru untuk memahami tantangan dan kebutuhan mereka dalam menggunakan e-learning sebagai alat bantu pembelajaran. Kemudian ada siswa untuk mengetahui pengalaman mereka dalam menggunakan sistem e-learning dan efektivitas dalam membantu pembelajaran. Kemudian ada orang tua untuk menggali persepsi mereka terhadap dampak e-learning pada pembelajaran anak-anak mereka. Kemudian ada administrator sekolah untuk memahami rencana kebijakan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi e-learning. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada siswa, guru, dan orang tua untuk mengumpulkan data dan kuantitatif terkait yang yang dapat untuk meningkatkan aksesibilitas e-learning semua dan sekolah dan prinsip penggunaan e-learning dalam pembelajaran dalam sehari-hari, kepuasan pengguna terhadap fitur-fitur yang tersedia pada e-learning, dan hambatan yang sering dihadapi selama penggunaan e-learning. Kemudian ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi akan untuk memperoleh informasi dari dokumen atau catatan relevan seperti kebijakan pendidikan terkait penerapan e-learning di sekolah dasar, laporan hasil evaluasi lembaga e-learning yang sudah berjalan, dan tuntutan ekonomi mahasiswa sebelum dan sesudah menggunakan e-learning. Kemudian studi literatur, referensi dari jurnal buku dan artikel terkait digunakan untuk memberikan dasar teoritis dan pembanding mengenai implementasi e-learning di tingkat sekolah dasar, baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian kriteria responden. Responden adalah penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam ekosistem pendidikan di tingkat sekolah dasar, yaitu guru dan siswa pendidikan. Minimal 10 guru yang aktif menggunakan e-learning. Kemudian siswa minimal 30 siswa dari 4 kelas hingga 6 yang terlibat dalam proses pembelajaran berbasis e-learning. Kemudian orang tua siswa, minimum 15 orang tua untuk memberikan perspektif terkait dukungan dan dampak e-learning di rumah. Kemudian penggunaan pembayaran pertanyaan. Pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data akan mencakup beberapa aspek utama seperti bagaimana sistem learning mempengaruhi efektif pembelajaran siswa, apa fitur yang dianggap paling membantu dalam proses belajar, apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan learning, dan bagaimana sikap guru, siswa, dan orang tua terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Differing objektif dalam implementasi sistem learning untuk dasar terdapat beberapa bagian tujuan untuk mungkin tugas pembelajaran. Yang pertama teknologi, yaitu memanfaatkan responsif, keamanan data, dan integratif dalam sistem pembelajaran yang ada.
organisasi seperti pelatihan dan dukungan guru, adaptasi kurikulum, dan bersihkan kesiapan infrastruktur sekolah. Pendidikan mahasiswa meningkatkan keterlibatan siswa dan aksesibilitas untuk semua siswa dan meningkatkan prestasi akademik. Kemudian terhadap orang tua itu meningkatkan kolaborasi orang tua dan mengurangi ketergantungan pada bahan eksternal, bantuan eksternal. Kemudian pemerintahan kebijakan mendukung transformasi digital pendidikan, pemerataan akses teknologi dan pengembangan teknologi berbasis data. Tantangan implementasi adalah ketersediaan infrastruktur yang belum merata dan sensitif terhadap perubahan dan keterbatasan anggaran. After initiation, yang pertama itu project aims, tujuan project yang jelas, meningkatkan kualitas pembelajaran, memfasilitasi akses pembelajaran yang lebih luas, efisiensi dalam pengolahan pembelajaran. Kemudian recognize benefit, manfaat yang dikenal, manfaat untuk siswa, meningkatkan minat belajar melalui konten pembelajaran yang menarik dan interaktif, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan akses ke materi kapan saja, manfaat untuk guru, mempermudah mencapai materi dan evaluasi hasil belajar melalui dengan sistem digital, mengurangi beban administrasi dengan fitur otomatisasi seperti penilaian tugas dan pengolahan absensi. Kemudian untuk manfaat orang tua dalam memberikan visibilitas terhadap proses belajar anak melalui platform online dan mempermudah komunikasi dengan guru melalui platform e-learning. Kemudian manfaat untuk sekolah, untuk meningkatkan proses sekolah sebagai institusi yang modern dan berbasis teknologi dan mengurangi penggunaan kertas dalam administrasi mendukung kebijakan ramah lingkungan. Kemudian ada full internal support dukungan internal penuh seperti guru dan staf mendukung penggunaan seperti guru dan staf, siswa, orang tua dan administrasi sekolah. Kemudian secure approval sesuai dengan tertanggung seperti kepala sekolah, komunitas sekolah dan pemerintah daerah. Kemudian otoritas pelajar anggaran yang setuju. Masing-masing anggaran untuk implementasi proyek ini sesuai dengan rincian. Mengembangan sistem learning sekitar 20 juta, infrastruktur teknologi berbasis hardware yaitu seperti komputer, tablet, router senilai 15 juta, pelatihan guru dan staf 5 juta, pengolahan dan pemeliharaan 3 juta, cadangan anggaran 2 juta dan yang total 45 juta. Nah, kemudian project manajemen board, manajemen project yang siap. Banyak peran yang ditunjuk untuk memimpin implementasi sistem learning ini tanggung jawab mereka meliputi mengawasi setiap proses proyek agar berjalan sesuai rencana, berkoordinasi dengan tim pengembangan guru dan pemangku, dan menyelesaikan masalah yang muncul selama proses implementasi. Nah, ini dari budgetnya, apa timelinenya, minggu pertama, minggu ke-11 sampai minggu ke-6. Itu perencanaan dan pengembangan persyaratan, mengenai kebutuhan pengguna teknis dan hingga seperti identifikasi infrastruktur yang dibutuhkan dan melakukan rencana pengadaan sumber daya, desain sistem prototiping awal, mock-up sistem learning, penyusunan struktur database, kerangka kerja sistem, pengembangan fitur dasar, seperti login, dashboard pengguna, dan modul pembelajaran, pembuatan API untuk integrasi perangkat API dasar, pengujian debugging, integrasi dan perbaikan bug, penyesuaian berdasarkan hasil uji coba sistem yang stabil, pelatihan guru dan staf siap menggunakan sistem, implementasi dan evaluasi akhir sistem rencana lingkungan sekolah dan lupa balik dari penggunaan untuk peningkatan. Kapan evaluasi? Nah, seperti inilah grafiknya. Nah, 1 Januari apa? Nah, setiap minggunya bisa ada perkembangan. Nah, inilah budget dari project ini. 20 juta, bahkan yang total 45 juta. Nah, struktur sistem yaitu aplikasi berbasis client side. Aplikasi yang dapat diakses dari berbagai komputer, tablet, dan smartphone. Itu server side backend yang menggunakan Django, Python, atau JS. Sistem keamanan itu autentikasi pengguna. Mungkin dengan user dan password. Mungkin kami akan menggunakan nah, kemudian proses basic seperti dalam kelas pengelolaan materi yang kemudian database. Kami menggunakan SQL dan PostgreSQL untuk pendaftaran dan penggunaan materi pembelajaran hasil evaluasi. Protokol infrastruktur. HTTPS untuk memastikan keamanan data selama transmisi, server berbasis cloud untuk meningkatkan stabilitas dan kekerjaan sistem, dan API untuk integritas dengan perangkat keras seperti scanner barcode. Nah, ini desain database-nya. Nah, ini seperti apa? PK itu primary car. Beberapa tabel pengguna dalam mencari dalam menyalan tabel kelas.
Nah, seperti akhirnya kami belum kemarin belum sempat dimasukkan itu legalitas, ketentuan kebijakan pendidikan nasional, regulasi, dan dokumen pendukung. Yang terjadi perjanjian dengan vendor teknologi dan izin sertifikasi, serta hak kekayaan intelektual. Dan dilakukan dengan dokumen proyek yang ditandatangani dan pengelolaan risiko hukum. Nah, ini pengelolaan change management, yaitu yang change management plan learning untuk sekolah. Yang pertama kita akan melakukan kepentingannya seperti sponsor proyek, tim proyek, guru dan siswa. Kemudian proses manajemen perubahan seperti identifikasi perubahan, evaluasi perubahan, persetujuan perubahan, implementasi perubahan, dan komunikasi perubahan, dan alat kemudian alat dan komunikasi yang berupa formulir permintaan perubahan dan log perubahan, log change log, dan perencanaan proyek yang diperbaharui. Kemudian pelatihan dan dukungan yang pengukuran keberhasilan seperti waktu yang dibutuhkan, kepuasan memangku kepentingan, dan dampak negatif minimal minimal. Kemudian identifikasi risiko dan strategi migrasi. Seperti tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, risiko berdasarkan terhadap perubahan spesifikasi di tengah proyek dan ketergantungan dari infrastruktur teknologi dan risiko keterbatasan anggaran. Kemudian tujuan dan pendekatan kolaboratif yang bertujuan untuk memastikan setiap perubahan yang dilakukan mendukung pencapaian proyek yang secara efektif. Memikirkan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan menjamin keberlanjutan proyek dengan mendukung adaptasi terhadap perubahan dinamis. Nah, itu ada beberapa pendekatan kolaboratif, seperti kegiatan aktif pemangku kepentingan, penggunaan alat kolaboratif digital, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan pembagian tugas yang jelas. Kemudian jadwal implementasi awal. Minggu 1 dan 2, analisis dan perencanaan awal. Minggu 2, minggu 3 dan 4 biasanya pengembangan fitur utama seperti iOS, pengembangan fitur seperti modul pembelajaran kuis interaktif dan sistem penilaian otomatis, serta melakukan pengujian fungsi untuk memastikan fitur bekerja sesuai spesifikasi. Kemudian minggu 6 sampai minggu 5 dan 6 pengujian feedback pengguna atau penjual. Melakukan uji coba platform dengan kelompok kecil pengguna, guru dan siswa, mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut, meluncurkan platform e-learning untuk penggunaan awal, memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah, dan menyediakan dokumentasi pengguna dan seluruh dokumen teknis. Alokasi sumber daya, itu ada alokasi sumber daya manusia, seperti manajer proyek, mengawasi jalannya proyek, pengembangan teknologi yang ada 2 orang, menggunakan fitur utama platform, desain UI UX 1 orang, mendesain antarmuka pengguna yang ramah dan mudah digunakan, analisis pembelajaran, menggunakan kebutuhan pengguna, dan guru memberikan masukan terkait materi pembelajaran dan memvalidasi konten. Kemudian pengembangan teknologi 50% dari total anggaran, desain di iOS 20% dari total anggaran, pelatihan dan dokumentasi 20% dari total anggaran, dan cadangan risiko 10% dari total anggaran. Alokasi teknologi dan infrastruktur, server dan hosting, menggunakan layanan cloud dengan keandalan tinggi, perangkat uji, laptop, tablet, dan perangkat seluler untuk pengujian platform, dan alat kolaborasi Trello, Slack, atau Microsoft Teams untuk koordinasi tim. Kemudian alokasi waktu. Minggu 1 dan 2, analisis kebutuhan dan perencanaan. Minggu 3 dan 4, desain pengembangan pengembangan fitur utama. Dan minggu 5 dan 6, minggu sampai 6, kemudian umpan balik menggunakan dan peluncuran awal. Untuk rencana manajemen proyek ini, nah, susahnya kita langsung ke project execution, yaitu ada analisis kebutuhan sistem, desain sistem, pengembangan front end dan back end, integrasi sistem, pengujian fitur, dokumentasi pengembangan. Nah, jadi yang pembagian tugas yang jelas. Dapat koordinasi kemudian peningkatan komunikasi, pemantauan kerja, penyelesaian konflik, seperti melakukan pendekatan kolaboratif untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi antara anggota tim. Dan yang menyelesaikan hambatan secara cepat untuk menjaga kelancaran proyek dan pelatihan dukungan, seperti mengadakan sesi pelatihan untuk anggota tim yang seperti pelatihan teknologi terbaru dan memberikan dukungan moral untuk terus menjaga motivasi dan semangat kerja tim. Pengujian variasi, pengujian unit testing, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian keamanan, pengujian kinerja, pengujian akhir, final validation, dan dokumentasi hasil pengujian.
komunikasi dengan stakeholder, rapat berkala, laporan proses, pengumpulan umpan balik, demonstrasi produk, komunikasi, persiapan implementasi seperti penyusunan dokumentasi, pengadaan infrastruktur, pelatihan pengguna, uji coba awal, dan penyusunan jadwal implementasi. Latihan uji coba, sesi pelatihan guru dan staf, simulasi penggunaan platform, pengumpulan masukan dari seluruh pengguna, uji coba skala kecil, dan evaluasi hasil uji coba. Evaluasi perbaikan pengumpulan umpan balik terakhir analisis data pengguna, pencobaan fitur, laporan hasil evaluasi, dan pemantauan berkelanjutan. Nah, ini monitoring and control. Identifikasi perubahan, analisis dampak, proses persetujuan, dokumentasi perubahan, implementasi perubahan, dan pemantauan setelah implementasi. Pemantauan waktu, catatan proses, perbandingan jadwal, analisis penyebab keterlambatan, penyelesaian jadwal, pemantauan harian, pelaporan waktu. Pemantauan biaya, tadi sudah ke. Nah, ini ke pemantauan kualitas. Penetapan standar kualitas, pengujian berkelanjutan, pencatatan hasil pengujian, evaluasi kepuasan pengguna, perbaikan kualitas, dan laporan kualitas. Udah, sudah pemantauan risiko. Nah, ini juga itu evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan risiko, dan pelaporan risiko. Yang kami upayakan melakukan tindakan proaktif untuk mengatasi risiko yang telah terjadi agar tidak berulang di masa depan. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan proses manajemen risiko berdasarkan pelajaran risiko tersebut. Project closure, evaluasi akhir project, umpan balik adalah stakeholder. Nah, ini udah tadi. Nah, langsung tutup saja. Kesimpulan, proyek pengembangan sistem learning untuk sekolah dasar telah sesuai. Nah, namun meskipun hasil positif, terdapat beberapa kendala teknis dan adaptasi pengguna yang perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut. Hanya cukup kebutuhan infrastruktur yang lebih baik dan peningkatan pelatihan untuk pengguna sistem. Saran mengembangkan fitur lanjutan, pemeliharaan dan dukungan berlanjutan, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan pelatihan lanjutan untuk guru dan staf. Evaluasi pasar project, analisis kinerja sistem, pengukuran dampak pendidikan, strategi perluasan implementasi, dan pemantauan dan pembaharuan sistem. Nah, ini adalah daftar pustaka. Nah, sekian mungkin tidak singkat ya dari pembahasan dari laporan tersebut. Saya Andi Watapani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.